Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2022 diyakini sangat menjanjikan. Faktor mobilitas dan konsumsi masyarakat yang melonjak akan menjadi lokomotif penguatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Puspadewi dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi dalam mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Salmiah, SPD MPDE. Baiklah, tadi telah disajikan mengenai berita terkait pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 di Indonesia. Sekarang kita akan membahas apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi bermasyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Nah, sekarang apa saja sih faktor-faktor pertumbuhan ekonomi? Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Faktor yang ketiga ada akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan pembangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, ada manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Dan yang kelima, ada teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan teknologi sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian, apa saja metode pengukuran pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam GNP. Pendapatan yang termasuk dalam GNP juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan GNB adalah dengan cara membandingkan GNB di periode ini dengan GNB di periode yang sebelumnya. Dan metode pengukuran pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu produk domestik bruto atau gross domestic bruto.
Jika produk nasional bruto atau gross national bruto dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka produk domestik bruto atau gross domestic bruto didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi, semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan gross domestic bruto. Baiklah, itu tadi sekilas penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Dapat saya simpulkan, pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran sekaligus ukuran penting mengenai tolak ukur bagaimana kondisi suatu negara, yang kemudian berhubungan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia, kita dapat memahami bagaimana kondisi suatu negara secara garis besar, apakah dalam keadaan yang baik atau tidak. Baiklah, itu tadi sekilas materi yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.